Hai. Lolos. Lolos, lolos, lolos. Oke, siap tempur coy. Wah, tapi angin ini balik-balik. Wes ora apa-apa. Yang penting kena nggih tempur. Tak keremus kowe engko mat. Ini nosel 10. Endi keterangannya nosel? Ini dia pakai nosel 10. Enggak kelihatan. Gini. Dia pakai nosel 10. Ini seprekan enggak ngerti kira-kira nasabnya kayak gimana. Pokoknya ini H2000 gitu aja. Kondisi seperti ini sudah mulai tidak sehat. Kita pakai tempur untuk ngeremus para begecil-begecil. Oke lur, kita sikap pakai si iki imigran gelap. Assalamualaikum. Lanjut, kita sudah persiapan untuk ngecat. Ini kita nuang catnya kurang lebih 300 mili. Terus untuk yang pertama kita kasih tinernya kurang lebih 200 mili. Nah, ini 500 mili di sini. Tinernya kita pakai ini Piu Speeder. Nah, kita turunkan dulu biar tidak mengganggu aktivitas. Nah, kenapa kita bikin adukan ditaruh di gelas taker? Biar kita ngerti kira-kira cat ini karakternya kayak gimana ketika dia misal dikasih thinner cuman segitu tadi. Nah, ini kelihatan dia masih relatif kental banget. Ini mau ndak mau kita mesti kasih tambah thinner lagi. Oke, kita kasih tambah, kira-kira ini jadi 1:1 thinnernya. Jadi ini kalau di tabungnya dia sudah di atas 550 mili kalau dilihat dari tulisan. Oke, ini kita bakal tembak. Nanti panelnya mulai ngecat itu kita tidak kasih jeda antar lapis. Jadi misal kita nembak catnya sampai 3 kali 3 lapis, misal dari lapis pertama kita pengen ndak usah pakai jeda, terus nanti jeda hanya kita kasih setelah ngecat menuju clear coat, itu baru kita kasih jeda. Kenapa setelah ngecat dikasih jeda? Karena kalau catnya belum cukup kering terus kita timpa clear coat, wah ini nanti bikin hasil tembakan catnya ngedrop, alias besok pas sudah ada nginep itu kinclong pernisnya jadi banyak turun. Nah, karenanya nanti setelah kita ngecat kira-kira kita kasih jeda kurang lebih ya 20 menitan mungkin. Ini pas kondisi siang jadi relatif aman ketika dikasih jeda sekitar 20 menit. Meskipun waktu ngecat rencananya kita nanti ndak pakai ada jeda-jeda. Nah, biar ngecat ndak pakai jeda tapi tetap aman, teknisnya seperti apa kita obrolin pas kita joget ya. Yuk. Oke, lanjut. Sebelum kita tembak cat, panel bersihin dulu ini pakai degreaser. Nah, di video sebelumnya teman-teman ada yang tanya kira-kira ada nggak cairan pengganti degreaser. Kalau misal pakai bensin premium ya itu bisa juga, cuman repotnya kalau pakai premium itu misal ada kotoran macam aspal gitu, dia ndak mau cepet terangkat kotorannya yang macam minyak gitu, tapi malah jadi rata ke seluruh panel, jadi kerja ndak bisa efektif. Nah, kalau pakai degreaser misal ada cairan ada kotoran macam kayak aspal gitu atau sisa minyak atau sisa lem dari stiker misal, nah itu dia bisa langsung lumer dan terangkat ketika di lap pakai degreaser. Nah, oke, lanjut urusan ngecat. Ini tadi seperti kita set full wide open, jarumnya dibuka pol, pattern dibuka pol. Untuk angin kita mode barbar. Kali ini ndak ada
pakai pressure ini full pakai feeling. Jadi untuk tekanan angin kita andalkan feeling, gimana kita ngeliat partikelnya dia sudah mau cukup lembut tapi jangan sampai ada bolong tengah. Jadi kalau spray gun, mau spray gun apapun, ketika dikasih angin yang terlalu tinggi biasanya tetap patternnya, polanya itu bakal bolong di tengah. Nah kalau misal kurang angin, dia relatif bebas dari resiko bolong tengah patternnya, cuman nanti partikel yang disemprotin itu ngejeruk. Nah karenanya ketika ndak pakai manometer, kita memang dituntut istilahnya gitu apal betul dengan satu suara angin yang berdesis ini kira-kira sudah cukup tinggi atau masih kurang, ataukah malah terlalu tinggi dan lain sebagainya. Terus kemudian saat kita semprotin ke panel juga, kira-kira ini cat itu masih terlalu kental dengan pressure ini, harus ditinggikan pressurnya, ataukah ini cat sudah anginnya terlalu tinggi hingga dia malah berdebu. Nah jadi ini pure feeling, murni feeling. Teman-teman kalau misal nggak pakai manometer tetap bakal bisa dapat hasil yang optimal, tapi tetap butuh jam terbang, dalam artian butuh ngapalin betul dengan kemauan alatnya, kemudian kekentalan cairannya, ini dikasih angin sekian pas di acara aplikasi tersebut apakah sudah optimal ataukah belum. Nah ini makanya kalau pengen lebih cepat proses kerja, tetap sebenarnya alat bantu yang proper itu akan sangat membantu kita dapat hasil optimal dengan tidak seberapa susah. Jadi di video ini kita cari masalah. Jadi sengaja ndak pakai manometer karena ya memang dulu kita cuma mampu pakai F75, pakai F100, dan kita ndak kenal dengan yang namanya manometer. Jadi full proses kerja dengan ngandelin feeling. Nah oke. Terus misal pakai alat yang seperti ini, kira-kira untuk bisa tetap optimal, langkah apa saja yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita apalin kira-kira spray gun gini biasanya angin dia itu sudah cukup ketika ulir angin dibuka seberapa. Jadi misal yang di video ini saya tadi coba buka yang pertama itu dari nutup pol saya buka 1 ulir. Ternyata pas dicoba disemprotin, feel perasaan mengatakan bahwa anginnya masih kurang kencang. Akhirnya saya kasih tambah untuk buka jadi 1 lebih 1/4 dan maksimal 1 lebih setengah ulir dari kondisi nutup pol. Nah ini ternyata sudah pas dites dan ditembakin ke panel, kita sudah dapat feelnya, oh ini udah oke, baik kekentalan catnya sudah cukup dan angin yang dipakai dengan setting seperti ini sudah cukup. Mengenai full wide open, patternnya dibuka pol, jarum dibuka pol, itu lebih ke kebiasaan teman-teman. Jadi misal teman-teman lebih demen mode slow, ya berarti jarumnya jangan dibuka pol. Tapi kalau saya pribadi, saya males yang nembak pakai mode joget macam kura-kura ngukur jalan. Jadi saya usahakan jarum dibuka pol, full wide open. Kita pun jadi ngerti performa spray gun yang sebenarnya dia seperti apa. Tinggal kita nyocokin jarak tembak dan juga anginnya kasih seberapa. Nah kemudian yang kedua lanjut ke jarak tembak. Untuk yang kita aplikasikan ini di lapis pertama, karena kita butuh segera nutup, jarak tembak kita kasih dia lumayan cukup deket, kira-kira ya tadi sih seingat kami ada di sekitar 10 sentian ya, teman-teman bisa lihat. Kenapa dibikin sedekat itu, karena kita pengen cairan bisa cepat nempel ke panel. Nah apakah dengan jarak sedekat itu bikin ndak resiko bikin jerukan gede? Kalau
Kalau mode jogetnya lemot, tentunya akan jadi terlihat terlalu becek, terlalu tebal. Nah, karenanya ini tadi yang awal kita bikin geraknya diusahakan agak lebih cepat dari yang semestinya. Baru setelah kita isi ulang, catnya kita kasih tambah sedikit thinner. Jadi kira-kira dikasih tambah ya 10% lah. Terus kemudian angin masih tetap, tapi jarak tembak kita kasih dia sedikit lebih jauh. Tujuannya apa? Untuk bikin hasil tembakan tidak terlalu becek, tidak terlalu basah, biar partikelnya tetap kelihatan rapi. Ndak sampai bikin kelihatan ngebubur gitu, kelihatan kayak partikelnya mendem, ndak bisa kelihatan mekar. Oke. Nah, kemudian berikutnya pemakaian thinner. Nah, kenapa ini kita kasih thinnernya pakai yang slow? Karena kondisi siang, ketika kita aplikasi mode tanpa jeda, kemudian terus kita kasih thinnernya ndak yang slow, ini resiko bikin hasil tembakan berdebu. Kenapa? Karena sudah cuaca panas, thinnernya terlalu cepat kering. Jadi fungsi thinner slow kita pakai untuk membantu partikel atau material yang kita tembakin mau nempel halus, bagus, nata, indah ke permukaan panel. Terakhir, teknis paling penting kalau versi kami adalah overlap yang rapi dan rapet. Overlap ini apa? Spasi. Jadi kita misal habis nembak dari baris pertama dari bawah, terus naik antara baris pertama, baris kedua, baris ketiga, kita naiknya atau turunnya itu rapi. Rapi ini maksudnya gimana? Kalau kita misal pakai overlapnya itu misal 70%, berarti kita ambil gampangnya sepertiga naiknya, sepertiga dari lebar pattern. Nah, tujuannya dengan overlap yang rapi dan juga rapet ini apa? Kita bisa meminimalisir kelemahan spray gun, karena ternyata ini spray gun sebenarnya pattern dia itu masih punya lemah, jadi masih ada tebel sebelah sebenarnya. Kalau teman-teman pantengin, ini kelihatan yang bagian atas itu cenderung sedikit lebih tebel, lebih basah dari yang bagian bawah. Tapi ketika kita kompensasi dengan overlap yang cukup rapat, nanti kita dapat partikelnya bakal tetap rapi. Hasilnya macam kayak yang ini. Nah, kombinasi overlap rapat kemudian ritme cepat, itu kita bisa tetap dapat hasil semprotan yang rapi partikelnya, tapi tidak terlihat ngebubur, meskipun prosesnya kita ndak pakai tunggu jeda yang relatif lama. Jadi misal dari lapis pertama tunggu 5 menit baru tembak lapis kedua, no. Ini tadi dari awal kita ndak skip proses ngecatnya. Dari lapis pertama pindah panel, nembak yang kecil ini, terus pindah ke panel satunya, habis gitu langsung lanjut ke lapis yang berikutnya tanpa ada jeda, tanpa ada kita nunggu yang terlalu lama. Oke lur, ini bagian yang tadi sempat ada trouble kesenggol sama selang. Setelah kita tadi acara ngecat, ini kita jemur sekitar 20-an menit, terus diamplas pakai 600 dan dibales pakai 1000. Nah, ngamplasnya kita habiskan sampai di luar atau agak menjauh dari area yang kesenggol selang. Kenapa? Kalau kita terlalu fokus dengan area yang kesenggol selang, nanti bisa jadi akan terlihat kurang lempeng karena kita ngamplas di area di satu titik itu aja. Karenanya dibikin sedikit melebar seperti tampak di video ini. Kelihatan epoksinya lebih luas, lebih lebar dari area yang kesenggol selang yang tadinya hanya di area sini aja. Oke, sekalian di bagian sini kita amplas pakai grit 1000 juga buat jaga-jaga, siapa tahu ada bagian yang masih kelewat. Nah, termasuk di bagian yang ini ternyata tadi ada bekas amplasan, baretan amplas yang masih terlihat setelah kita nembak cat. Di bagian sini masih ada kurang sedikit rapi, karenanya mau nggak mau ini kita
amplas lagi pakai grid 1000. Jadi yang di panel ini mohon maaf kita tidak bisa istilahnya one visit application untuk ngecatnya, terpaksa karena ada trouble kita mesti ada proses ngulang. Untuk yang di bumper ini sudah siap untuk ditembak clear, kita tidak perlu ada acara ngulang ngecat lagi. Oke, kita bantai yang dua panel kecil ini dulu. Oke, untuk kejadian yang seperti ini, terutama yang bagian tadi sudah ada kesenggol selang, kita tidak bisa aplikasi mode barber langsung tembak basah jebret. Kenapa? Karena resikonya apa? Karena panel sudah terlapisi dengan cat, terus ada proses ngamplas dan kita mesti ngecat lagi. Ketika kita nembak bagian yang luka tersebut langsung mode basah, langsung dapet tebel, ini nanti resiko bikin muncul pulau. Jadi cat yang lama, cat yang sebelumnya dia lumer kena thinner, biasanya akan bikin muncul efek pulau. Nah, karenanya ketika kita eksekusi kasus yang macam begini, teknis aplikasinya pakai mode dry coat, istilahnya tembakan kering. Jadi disawur tipis dulu, meskipun sekali proses itu kita dapat nutup rata, tapi selama dia tipis, catnya bakal relatif aman dari resiko pulau. Nah, sebelum lanjut ke lapis yang berikutnya, hendaknya juga dikasih jeda, entah 1 menit lah, entah 2 menit lah, atau dikasih tembak di angin-angin macam kayak yang ini. Dia bakal bisa meminimalisir resiko munculnya pulau. Nah, kemudian setelah nanti bagian yang tadi luka karena ada beda warna, ini warna cat yang kita tembakin warna merah, nutupnya lumayan sulit. Nah, setelah kita fokus bikin merahnya imbang dengan bagian yang tidak luka, ini berikutnya kita sudah bisa untuk tembak full panel dengan mode tetap sebisa mungkin jangan terlalu basah. Nah, kalau yang di panel satunya ini cuman tadi kita butuh ngilangin baretan amplas. Untuk ngecat yang ini istilahnya kita sawur-sawur 2 lapis gini, 2 kali proses dengan ada jeda ya seenggaknya 2 menit 3 menit, dia bakal sudah cukup. Jadi baretan amplas yang sebelumnya bakal sudah ketutup dan warnanya juga sudah bisa tampil optimal. Nah, untuk yang luka ini yang habis kena senggol selang, dia memang butuh perlakuan sedikit khusus seperti yang sudah kita obrolin di obrolan sebelum ini. Jadi sebelum kita timpa full panel, hendaknya bagian yang ada kita tempel cat karena sebelumnya ada luka, hendaknya dia dibikin relatif sudah cukup kering hingga dia siap untuk ditimpa langsung 1 panel. Nah, untuk nimpa 1 panelnya kita bisa kasih model sawur, tujuannya untuk lebih perhatian dengan nata metaliknya. Oke, ini hasil setelah di pernis lur. Jadi pakai spray gun imigran gelap pakai spray gun kecil buat hajar panel segede ini, seukuran bumper, kita tetap bisa jalan. Kalau cuman kayak sebelah ngajar panel seupil pakai full size gun, yo mending leren gocekno selangku ae mat. Oke, ini partikel setnya kita dapat macam seperti yang tampil di video ini teman-teman. Meski tanpa jeda yang cukup panjang antar lapis, metaliknya tetap dia mau mekar, indah, ndak kelihatan ngebubur, ndak kelihatan ngejeruk. Nah, kenapa? Karena kita nembaknya pakai mode ritmenya cepat hingga
lapisan cat yang kita tembakin ke panel itu prosesnya tipis dan tipis. Kalau misal kita nembaknya pakai mode ritme yang cukup pelan, nanti hasilnya bakal langsung tebel yang nempel ke panel. Nah itu yang bikin resiko tampilan jadi ngebubur catnya. Terus partikel juga dia mendem, ndak mau kelihatan mekar, indah, penuh pesona koyo esemane Sarini ya lur ya. Untuk proses nge-clear kita bakal post di video yang berikutnya. Oke lur, ini hasil perjuangan yang kemarin. Nah ini sengaja video kita jeda sampai lewat 1 kali 24 jam. Ini kemarin siang kita tembak, terus ini sekitar jam 3 sore atau jam setengah 4 lah. Jadi sudah lewat 1 kali 24 jam. Meski belum dijemur, tapi sudah bisa untuk kita lihat seberapa dia ngedrop clear coat-nya. Jadi macam kayak begini setelah ada jeda 1 malam gampangnya. Untuk clear 41 ya lumayan ya, masih dapat kinclong yang macam kayak begini. Ini cuman sayang, nah ada bintik-bintik putih-putih ini tadi kena overspray karena di luar kandang ayam kita ada acara nembak nah itu. Nah kita ada acara nembak bak dalam bak truk. Nah ini ternyata overspraynya nyampe di sini dan tadi lupa nggak ditutup. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat ketika kita ngecat kemarin tanpa ada flash off antar lapis pas waktu ngecat ya, terus kemudian jeda hanya ada antara setelah ngecat dan nembak clear coat. Ini ternyata tetap dia ndak sampai bikin clearnya ngedrop banget. Yang ngedropnya disebabkan karena serapan dari cat. Nah yang penting catnya sudah relatif cukup kering, ideal sebelum ditembak bernes. Nah ini sama aja kena dia kena overspray. Jadi kalau dipegang, nah gini dia kasar, cuma nanti dipoles beres. Nah, untuk gambaran drop kinclongnya setelah lewat 1 kali 24 jam, sekali lagi teman-teman bisa nilai sendiri. Oke, sekian dulu video kali ini. Buat itu channel sebelah buat channel sebelah yang kemarin banyak nantangin kalau cuma nembak panel seupil pakai spray gun segede gambreng mbok yo leren wae mat gocekno selangku wae. Oke, nah sekian dulu, jumpa lagi di next kesempatan. Kita obrolin lagi teknis-teknis aplikasi yang mungkin akan ada guna dan manfaatnya buat teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Mohon maaf kalau ada kurang sopan dari kami ya. Semoga pada lancar, berkah segala urusannya, diberikan umur yang manfaat. Jumpa lagi di next kesempatan. Assalamualaikum.